Hari ini saya bersama Larsen Yunus, tepatnya di Teko Kopi 5 Juni 2023. Ini Pak Larsen, saya bertanya terkait 100 PH dipersiapkan untuk KIC. Apakah benar itu? Bagaimana itu? Terima kasih Bang Kartan Maja, jurnalis yang budiman. Kaitannya dengan informasi tersebut benar adanya. Hal itu memang berangkat dari rasa solidaritas kami yang berteman. Sejujurnya saya dengan Bung KIC ini teman kuliah di Sospol Universitas Riau Undri. Dan itu semangatnya bukan karena diminta oleh KIC, tapi ini murni dari kami. Kami ingin memastikan bahwa pertemanan itu di atas segala-galanya. Jadi bagaimana kacamata Pak Larsen melihat peristiwa ini sebenarnya? Bagaimana? Melapor? Saya mengetahui bahwa peristiwa hukum itu terjadi ketika Bung KIC melaporkan saudara PLT Bupati Kuansing terkait penggunaan dana hasil kebun yang dimiliki oleh Pemkab Kuansing. Katanya ada kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Pemkab dan saudara KIC ingin mempertanyakan di mana dan kemana hasil dari kebun tersebut. Dilaporkan beliau lah di Kejaksaan Tinggi Riau. Nah, selang beberapa hari saya mengetahui justru laporan tersebut dijawab dengan PLT Bupati Kuansing, dijawab dengan laporan berbeda, yaitu laporan pencemaran nama baik. Katanya ada percakapan di WA Group yang menurut PLT Bupati telah mencemarkan namanya. Bagi saya itu sangat tidak mungkin, karena saya sudah berapa kali mengalami diri sendiri dan mengurus perkara orang terkait dengan bukti otentik di WA itu tidak masuk kategori media sosial medsos. Makanya tidak terpenuhi unsur Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE, itu tidak mungkin. KIC dalam posisi sekarang jadi tersangka, ini bagaimana itu? Bagi kami ini presiden yang buruk, karena penetapan tersangka itu tidak ada kekuatan hukum yang kuat. Karena dasarnya yang diperkarakan ini kan percakapan di grup WA. Sebenarnya WA itu tidak masuk unsur medsos. Yang masuk unsur medsos itu Facebook, Twitter, TikTok. Kalau di tiga ini ada kita menyinggung orang lantas dia merasa dicemarkan, maka termasuklah unsur pelanggaran Undang-Undang ITE. Tapi kalau KIC dia berdasarkan grup WA. Grup WA itu sifatnya offline, bukan online. Ya, kembali ke 100 PH yang akan dipersiapkan KNPI Riau, itu dari mana aja Pak Larsen? Nah, dari 100 PH ini yang pertama bersumber dari kolega-kolega yang profesinya sebagai advokat. Yang kedua, kami dengan semangat gotong royong membiayai ini mulai dari nol. 100% kami siap membiayai Bung KIC dalam menghadapi perkara ini. Karena yang dihadapi dia adalah pejabat yang menurut kami tipis telinga. Kenapa hal-hal seperti ini mesti dibawa ke ranah hukum? Kalau dia memang seorang pemimpin, maka dia harus mengutamakan sikap-sikap yang lebih bijak lagi. Panggil KIC itu, klarifikasi. Jangan sikit-sikit dia melaporkan. Hal yang wajar loh ketika seorang pejabat dikritik. Otokritik itu penting bagi pejabat, karena dia sekarang aktif memimpin. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung sepatunya itu dibiayai oleh APBD, Pak. Itulah dasarnya kenapa kita civil society ini, masyarakat sipil, wajib mengkritik pemerintah, pejabat. Nah,
terkait katanya ada kritik yang tidak Menyerang pribadi tidak- seperti itu. Bagaimana? kritik yang menyerang pribadi atau kritik yang harus lembut. Yang namanya kritik itu tidak mesti lembut, Pak. Kritik itu yang namanya supaya ada perbaikan. Kalau lembut itu bukan kritik, Pak, memuji namanya. Nah, kaitannya tadi dibilang menyerang pribadi itu tergantung sudut pandang kita menilainya. Iya. Kalau bagi orang yang bijak itu tidak langsung baper, tidak langsung ke bawah perasaan, Iya. merasa dirinya dia sudutkan, kan bisa dipanggil. Dia PLT Bupati loh, pejabat, dia suri tauladan, pemimpin, panggil Iksan itu. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa ujuk-ujuk mesti melapor? Dan PLT Bupati Kuansi mesti tahu hari ini KIC itu adalah pendukung fanatiknya sewaktu Pilkada Kuansi dulu. Jadi mesti diingat kebaikan orang. Jangan orang berbuat kebaikan 1000 kali, ketika hanya sekali dia berbuat hal yang tidak baik, 1000 itu lupa, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Terima kasih Pak Asep Oke, terima kasih. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.